Selamat malam teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama dengan Maximus Masankian Channel. Dari waktu ke waktu teman-teman sekalian melalui media ini kami berusaha untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman berkaitan dengan sejumlah hal. Pertanyaan di beberapa hari terakhir ini yang kami terima berkaitan dengan nasib Bapak Ibu guru yang secara usia sudah sangat senior dan juga lama mengabdi sudah sangat lama. Namun tentang nasib mereka untuk disertifikasi itu belum menggembirakan. Dalam artian bahwa kelompok guru ini sudah mengikuti seleksi akademik untuk PPG sudah sekian kali, tetapi tidak lulus-lulus. Nah, bagaimana nasib mereka ke depannya? Karena ada yang sudah usia di atas 50-an tahun, ya mungkin beberapa tahun lagi akan pensiun. Berikutnya, ada yang mengabdi sudah di atas 20 tahun, tetapi belum juga disertifikasi. Nah, kalau kita sedikit menarik kembali ke belakang ya teman-teman, bahwa untuk sertifikasi ini ada itu dengan lahirnya Undang-Undang 14 tahun 2005. Saya masih ingat persis dalam rekam digital yang kita baca, bagaimana teman-teman kita di PGRI Pusat, Persatuan Guru Republik Indonesia, waktu itu di DPR RI, ada narasi yang kemudian palu jatuh dan lahirlah Undang-Undang 14 tahun 2005 itu, yaitu bahwa monyet saja dilindungi, apalagi seorang guru dengan pekerjaan yang mulia ini. Sehingga pernyataan tegas dari PGRI Pusat waktu itu, lahirlah Undang-Undang 14 tahun 2005 yang membawa angin segar adanya peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu guru melalui jalur pemberian tunjangan sertifikasi guru. Kalau tidak salah di Kabupaten Flores Timur, itu tunjangan sertifikasi mulai diterima atau mulai ada itu di tahun 2007. Saya dapat informasi juga bahwa di tahun 2007 itu hanya beberapa orang. Salah satunya adalah Wakil Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur saat ini, Bapak Egudius Demon Lema, yang saat ini juga menjadi pengawas sekolah dasar di Kota Larantuka. Nah, kalau kita ingat di tahun itu, teman-teman guru yang mendapatkan sertifikasi ini hanya dengan portofolio, mengumpulkan sertifikat kegiatan, mengumpulkan sertifikat program-program dari misalnya lembaga tertentu yang membuat kegiatan dan mereka terlibat di sana, menjadi ketua panitia misalnya di kegiatan sekolah, di kegiatan masyarakat, di gereja, dan portofolio itu kemudian dinilai dan langsung ditentukan. Lalu proses berjalan, adanya UKG, lalu semakin ke sini adanya yang dikenal dengan PPG. Memang kalau kita mau bandingkan antara seleksi dulu dengan yang sekarang, memang sekarang lebih sulit dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, di Undang-Undang 14 tahun 2005, di situ dinyatakan bahwa guru itu adalah sarjana. Sehingga waktu itu di saat banyak yang lolos sertifikasi, tetapi beberapa guru, kelompok guru juga mengalami kendala karena belum sarjana. Nah, sehingga mereka juga masih mengalami kesulitan saat itu. Lalu sekarang ini di saat usia mereka sudah sangat senior, ada yang sudah sampai 50-an tahun,
bahkan beberapa tahun lagi akan pensiun. Lama mengabdi sudah di atas 20-an tahun. Tapi mereka belum terima sertifikasi karena tidak lulus-lulus seleksi akademiknya. Nah, mari kita bentangkan. Untuk ujian seleksi akademik, ini kan secara teoritis yang menggunakan bagaimana keterampilan digital juga bagi seorang guru. Nah, bisa dibayangkan bahwa kelompok Bapak Ibu guru yang sudah sangat senior, yang mana waktu itu ya mereka tidak mengalami seperti yang teman-teman guru yang di tahun-tahun terakhir ini, penguasaan tentang teknologi, sehingga ada kemungkinan bukan teorinya tidak dipahami secara baik, tapi juga hal-hal teknis lainnya yang membuat mereka akhirnya tidak lolos. Itu prediksi kita yang pertama. Prediksi kita yang kedua yaitu bahwa soal-soal hot, lalu teman-teman guru kita yang senior ini sudah lama mengabdi, sudah selesai sekolah di waktu yang cukup lama sebelumnya, sehingga secara teoritis mungkin mereka agak kesulitan. Nah, berbeda dengan teman-teman kita yang guru baru. Mereka baru selesai wisuda. Tentu ilmu pengetahuannya masih sangat segar. Kemampuan digitalnya oke. Maka dia menjadi satu kesatuan kemampuan, keterampilan yang mendukungnya untuk mengikuti ujian dan bisa pasti langsung lolos. Sehingga yang terjadi di lapangan saat ini, ya bisa jadi ada kecemburuan juga. Karena apa? Karena ada guru yang bahkan anak muridnya sudah terima sertifikasi, dia sendiri belum. Sehingga dengan fenomena ini, dalam rapat kerja nasional PGRI di Yogyakarta kemarin, kebetulan dari Flores Timur saya mewakili kami beberapa pengurus dari NTT. Di situ ada satu poin yang disampaikan menjadi aspirasi dari PGRI Kabupaten Flores Timur, yakni mesti ada perhatian dari Kementerian Pendidikan pada kelompok-kelompok guru yang beberapa kali mengikuti seleksi akademik PPG namun tidak lolos-lolos. Kita lihat pada lama mengabdinya, kita lihat pada usianya. Ya, kita bisa bayangkan ya teman-teman sekalian, bagaimana seorang guru baru yang baru 2 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun mengajar langsung sertifikasi di usianya yang ke 25 misalnya, atau 26 atau 27. Dia akan mendapatkan sertifikasi di usia pensiun sampai 60-an tahun. Itu kan dalam rentangan waktu yang sangat lama. Sementara teman-teman kita yang mungkin hanya tinggal 10 tahun, dalam hal ini usia sudah 50 tahun. Ya jika memungkinkan, dia otomatis langsung menerima sertifikasi. Bukan berarti tidak ada syarat yang dia lewati, tetapi ada satu syarat yang mungkin ada kekhususan untuk kelompok guru ini, karena ya 10 tahun saja dia mendapat penghargaan apresiasi atas jasa tugas yang dia laksanakan selama ini. Karena di forum yang kami diskusikan waktu itu, ini belum menjadi perhatian. Nah, kenapa belum menjadi perhatian? Karena isunya ini belum benar-benar secara tajam dimunculkan. Sehingga melalui video ini ya secara lembaga PGRI Kabupaten Flores Timur secara khususnya dan juga lembaga PGRI baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional sudah menjadi wacana untuk didorong. Nah, kita membutuhkan dukungan kolaborasi bersama bahwa ini harus menjadi satu isu. Di kalangan guru dibicarakan. Di tingkat satuan pendidikan didiskusikan. Dari sana baru bisa dialirkan yang bisa menjadi aspirasi secara lembaga. Kalau sepanjang dia belum menjadi satu isu di kalangan guru atau di tingkat satuan pendidikan, maka proses untuk bagaimana diaspirasikan ke tingkat lebih atas, mungkin sedikitnya kita mengalami kendala. Sehingga
perkuat di isunya di kalangan guru, itu memudahkan kita untuk menyalurkannya. Harapan kita bahwa ya sudah saatnya harus dipikirkan ada alternatif, karena jika ini tidak maka ya diuji secara pengetahuan, tetapi soal bagaimana pengalaman di sekolah ya kita tidak menjangkau ke sana. Kita masih sebatas bagaimana menguji pengetahuan melalui soal yang disiapkan. Saya bahkan berimajinasi juga bahwa ya suatu waktu bisa jadi penentuan guru untuk sertifikasi ini misalnya karena dia berhasil melakukan satu terobosan, satu inovasi, satu praktek baik di sekolahnya misalnya. Satu best practice yang dihasilkan di sekolah. Ada kelompok atau ada jalur itu juga sebagai mereka yang akan mendapatkan hak sertifikasi itu. Jadi semua yang diputuskan oleh negara dalam hal ini Kementerian Pendidikan berkaitan dengan nasib guru itu selalu berangkat dari isu-isu yang kita dorong. Karena kita alami di lapangan. Sehingga apapun persoalannya mesti kita angkat, kita munculkan, kita diskusikan lalu kita pakai saluran yang tepat. PGRI sebagai wadah organisasi profesi guru yang punya pilar salah satunya yang sangat kuat yaitu perjuangan, tentu tidak akan menutup mata dan telinga mendengar dan melihat aspirasi dari Bapak Ibu guru sekalian. Sehingga malam hari ini di video ini saya sebatas menyampaikan begitu dan berharap kita tetap saling mendukung, kita saling berbagi informasi dan dukung kami selalu yang saat ini dipercayakan oleh teman-teman sekalian untuk menakodai wadah PGRI Timur ini, sehingga dengan informasi yang disampaikan kami punya kewajiban untuk menyalurkan itu, sehingga kita berharap pada akhirnya ada alternatif sebagai solusi untuk bisa memecahkan persoalan di mana guru-guru yang sudah lama sekali mengabdi tapi belum sertifikasi akibat tidak lolos seleksi pretest ya, lolos seleksi akademik PPG. Nah, mudah-mudahan ada alternatif solusi untuk bisa membantu Bapak Ibu guru pada kelompok ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada malam hari ini teman-teman sekalian. Jika teman-teman lain yang mungkin kesulitan mendapatkan informasi ini, boleh dibagikan linknya dan bisa menjadi referensi sementara berkaitan dengan satu hal ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang.